Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang, Bu. Gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Kabar Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah saya juga begitu Bu, saya juga sehat. Begini nih Bu, saya mau cerita sama Ibu tentang permasalahan saya di kelas. Apakah Ibu punya waktu untuk mendengarkan cerita saya? Masalah apa itu, Bu? Saya juga lagi nggak sibuk kok. Yuk sini kita Oh, yuk sini kita ngobrol-ngobrol yuk. Kita cerita, hmm, kita cari solusinya sama-sama barangkali saya bisa bantu Ibu. oke. Makasih ya Bu. Begini Bu, saya kan tahun ajaran baru ini diberi kepercayaan oleh kepala sekolah saya sebagai wali kelas 6. Ya kan Bu, biasanya saya sudah beberapa tahun belakangan menjadi wali kelas rendah, wali kelas 1 saya Bu. Jadi eh, saya merasa sedikit khawatir apakah saya mampu menjadi kelas 6 begitu Bu. Oh, kebetulan, Bu, waktu kita kan tidak banyak ya, Bu. Jadi, solusi apa kira-kira yang ingin Ibu dapat dari cerita Ibu ini tadi? Begini Bu, selama ini kan saya selalu jadi wali kelas 1 ya. Ketika saya diunjuk untuk menjadi wali kelas 6 oleh kepala sekolah ini awalnya saya berpikir wah bakalan jadi ini nih tantangan baru nih dari wali kelas 1 terus lompat jadi wali kelas 6 gitu ya kan Bu. Nah, jadi saya kan mengetahui bahwa sepertinya murid kelas 6 ini sudah mulai mengalami pubertas. Gaya belajarnya berbeda seperti anak kelas 1. Tetapi saya kembali berpikir lagi nih Bu, nggak ada yang nggak mungkin nih. Dan saya harus bisa menjadi wali kelas 6 yang baik dan membawa perubahan positif bagi mereka. Oh, maksudnya dengan kelas ajar yang baru Ibu ampuh ini, Ibu ingin membuat suatu gebrakan atau suatu perubahan ya, Bu? Maksudnya perubahan yang bagaimana itu ya, Bu? Maksud Maksud saya begini Bu, kan biasanya kan anak yang mengalami pubertas itu sudah mulai beranjak dewasa ya kan Bu, dan agak sulit untuk diatur, untuk mematuhi peraturan yang dibuat kelas atau di sekolah itu kan mereka sudah mulai sulit nih. Jadi biasanya guru kelas 6 sebelumnya itu belum pernah saya lihat menerapkan atau membuat yang namanya keyakinan kelas ya kan Bu. Jadi eh, biasanya guru kelas 6 yang lulu itu selalu membuat peraturan kelas dan menurut saya itu kurang efektif Bu karena peraturan kelas itu cenderung berpihak pada guru dan membuat murid merasa terpaksa untuk mematuhi peraturan tersebut. Baiklah, kalau begitu Ibu ingin membuat keyakinan kelas ya, Bu? Jadi menurut Ibu keyakinan kelas itu hal yang seperti apa sih, Bu? Kalau menurut saya keyakinan kelas itu adalah hal yang dibuat dan disepakati bersama antara guru dan murid gitu kan Bu. Jadi dalam pembuatannya kita melibatkan murid dan bagi yang melanggar mereka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Sedangkan saya pikir kalau membuat peraturan kelas sifatnya kan cenderung dibuat oleh guru dan harus dipatuhi oleh semua murid dan murid yang tidak mematuhinya mereka akan mendapat hukuman. Dan menurut saya hal tersebut tidak efektif untuk menertibkan murid atau untuk memberikan dampak positif pada murid. Baiklah, Bu. Kalau begitu, keyakinan kelas itu lebih berpihak pada murid, ya kan, Bu? Terus, kalau peraturan kelas itu biasanya memang dibuat sepihak atau hanya dibuat oleh guru saja. Nah, sekarang jadi dampak positif apa yang akan terjadi, Bu, jika Ibu membuat keyakinan kelas untuk kelas Ibu yang baru ini? Karena kan sekarang Ibu sudah menjadi wali kelas 6, ya kan, Bu? Iya Bu, kalau menurut saya dampak positif dari keyakinan kelas yang dibuat nanti ini dan disepakati bersama akan memotivasi mereka ke arah yang lebih positif. Keyakinan kelas dapat membuat sikap anak murid menjadi lebih mandiri,
memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi dan menjaga kelas mereka tetap nyaman, aman, dan kondusif saat belajar. Jadi Bu, kira-kira setelah Ibu membuat keyakinan kelas bersama murid kelas 6 Ibu, menurut Ibu itu akan berdampak positif tidak? Akan membuat mereka lebih termotivasi dalam belajar atau tidak? Kalau menurut saya, dengan membuat keyakinan kelas di kelas saya nanti, saya berharap murid-murid kelas 6 bisa lebih termotivasi dalam belajar, dan mereka juga bisa lebih bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang telah mereka buat dan sepakati bersama, Bu. Dan mereka akan melakukan sesuatu yang positif di sekolah atau di kelas dengan sukacita tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keyakinan kelas yang telah mereka buat dan sepakati bersama tersebut, Bu. Oke, baiklah Bu. Apakah dengan membuat keyakinan kelas menurut Ibu sudah bisa membuat suatu perubahan atau gebrakan dari gaya belajar mereka nantinya, Bu? Iya Bu, menurut saya dengan membuat dan menerapkan keyakinan kelas di kelas saya nantinya akan membuat mereka menjadi murid yang lebih bertanggung jawab, lebih disiplin ke depannya dalam mengikuti pembelajaran yang akan kami lakukan dengan sepenuh hati, tanpa ada paksaan atau rasa tertekan karena takut hukuman yang akan diberikan jika melanggar peraturan. Seperti itu, Bu. Nah, kalau sudah seperti itu cara Ibu, kapan nih kira-kira kesepakatan kelas Ibu itu akan Ibu mulai atau Ibu buat? Kapan dimulainya gitu, Bu? Kalau menurut saya, kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini dibuat lebih cepat itu lebih baik ya kan, Bu? Mulai dari pembelajaran tahun ini, karena kan kita baru masuk sekolah. Jadi kan masih berbenah kelas nih kan, Bu, dan bersih-bersih sekolah setelah libur panjang. Jadi setelah ini saya akan langsung membuat keyakinan kelas bersama murid saya, Bu. Dan sebelumnya saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu keyakinan kelas agar mereka tidak bingung nantinya. Oh, ya betul itu ya Bu. Nah, ini kan kita sudah banyak ngobrol ya kan Bu. Dari tadi, kira-kira Ibu sudah dapat solusi apa belum dari permasalahan Ibu? Dengan setelah kita mengobrol ini, permasalahan Ibu yang mendapat tugas baru tadi bagaimana? Apakah sudah ada solusi Bu? Iya Bu, tadi kan saya masih bingung nih di awal mau buat perubahan yang seperti apa di kelas saya yang baru ini di kelas 6 ini ya kan Bu. Dan setelah kita ngobrol, saya banyak cerita, akhirnya saya menemukan solusinya Bu. Mungkin eh, cara awal saya membuat sebuah perubahan itu dengan cara yang sangat sederhana saja. Yang pertama itu yaitu membuat keyakinan kelas bersama murid saya ya kan Bu. Sebelum memulai pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Oke lah Bu. Nah kalau begitu Bu, saya tunggu ya Bu minggu depan setelah Ibu membuat keyakinan kelas bersama murid Ibu, perubahan apa yang Ibu dan murid Ibu rasakan saat belajar dan bagaimana perasaan mereka saat mengetahui tentang pentingnya mempunyai keyakinan kelas. Iya Bu. Baiklah Bu, kalau begitu terima kasih banyak Bu telah mendengarkan cerita saya dan permasalahan yang saya alami di kelas baru saya ini Bu. Sama-sama Bu, saya juga merasa senang kok Bu bisa membantu Ibu mencarikan solusi untuk masalah Ibu di tahun ajaran baru ini. Baiklah Bu, selamat siang ya Bu. Selamat siang Bu, terima kasih ya Bu Fitri. Iya Bu, sama-sama Bu. Semoga dengan adanya percakapan kita ini solusi Ibu dapat terselesaikan dengan baik ya Bu ya. Amin, makasih Bu. Oke Bu.